Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Riza, kita belajar IPA, kita melanjutkan materi bab 3 ya. Mudah-mudahan semuanya sudah aktif mengikuti mata pelajaran IPA hari ini, sudah absen semuanya ya. Silakan absen dan nanti silakan disimak materi di video ini sampai selesai. Kemudian silakan dikerjakan tugas yang ada. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita ada pemisahan campuran, ada juga nanti perubahan materi ya. Jangan bosan-bosan menyimak video ya, karena kita bisa menyampaikan materi ini melalui video. Harapan Bu Riza semuanya bisa paham, semuanya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menggolongkan materi, menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia, mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia, serta pemisahan campuran. Ya, hari ini nanti kita akan belajar pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran ya, begini. Pemisahan campuran ada banyak macamnya. Ada yang pertama filtrasi. Filtrasi itu apa? Filtrasi atau nama lainnya dari penyaringan ya. Kalau penyaringan, kalau kalian tahu ya, penyaringan itu berarti memisahkan zat padat dengan zat cair dengan cara disaring. Itu namanya filtrasi atau penyaringan. Yang kedua ada sentrifugasi. Sentrifugasi itu memisahkan cairan padatan dengan cairan tapi yang ukurannya sangat kecil, misalnya contohnya sel darah ya. Sel darah itu ketika seseorang laboratorium mengambil cairan darah, sampel darah, kemudian dites, diperiksa untuk diamati, maka biasanya itu disentrifugasi dulu ya. Nanti kita bahas. Destilasi atau penyulingan ya, disuling. Destilasi di sini adalah pemisahan cairan yang bercampur dengan cairan gitu ya. Jadi dengan cara destilasi, bukan disaring ya. Yang keempat kromatografi. Kromatografi itu apa? Pemisahan zat warna. Oh, ternyata warna hitam itu kalau diuraikan ada banyak warnanya. Itu dengan cara kromatografi. Sublimasi. Sublimasi asal kata dari menyublim. Menyublim itu berarti padat menjadi gas atau gas menjadi padat. Contohnya sublimasi itu memisahkan kapur barus ya. Misalnya kapur barus itu bercampur dengan kotoran. Bagaimana cara memisahkan kapur barusnya? Nah, itu dengan cara sublimasi. Nanti ada gambarnya lebih lengkap. Evaporasi atau penguapan, biasanya kita diuapkan itu contohnya membuat kristal garam ya. Itu dengan cara diuapkan dari air laut ya yang rasanya asin, kemudian dievaporasi, diuapkan sampai terbentuk kristal garam. Itu juga namanya pemisahan campuran dengan cara evaporasi. Atraksi magnetik ya. Ini adalah macam-macam pemisahan campuran. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Perhatikan di sini ada video pemisahan campuran atau filtrasi. Ya, yang bersifat heterogen ya. Heterogen berarti ada endapan, ada cairannya. Air dan pasir bisa dipisahkan dengan filtrasi. Di sini ada corong, kertas saring ya, diberi kertas saring. Di sini cara kerja kita adalah sesuai dengan petunjuk yang ada di laboratorium IPA ya. Residu itu apa anak-anak? Residu itu endapan ya. Kemudian filtrat, filtrat itu adalah cairan, cairan hasil penyaringan. Nah, ini adalah sentrifugasi yang Bu Riza tadi bilang. Misalnya sel darah merah dapat dipisahkan dari plasma darah dengan cara disentrifugasi. Jadi sel darah yang setelah diambil sampelnya dimasukkan ke dalam botol ini bukan magic jar ya.
dimasukkan ke dalam botol kecil-kecil tabung reaksi namanya. Kemudian tabung reaksi itu ditutup rapat, kita masukkan ke dalam sini, ini tabung-tabungnya, kemudian ditutup, dia nanti disentrifugasi ya. Mungkin dengan cara diputar, dia diputar sangat cepat sehingga nanti akan terpisah sel darah merah dari plasma darah dari sel darah merah. Penyulingan atau destilasi ya. Jadi zat cair bercampur dengan cair, misalnya air bercampur dengan minyak. Bagaimana cara memisahkannya? Ini adalah rangkaian alat destilasi sederhana ya. Di sini dicampur air dengan minyak, kemudian dipanaskan. Ingat, destilasi itu berdasarkan titik didihnya, perbedaan titik didih di sini ada. Nah, berdasarkan perbedaan titik didih. Kalau titik didihnya sama, tidak bisa dipisahkan dengan destilasi, harus berbeda. Sehingga nanti kalau dipanaskan, siapa yang mendidih terlebih dahulu, dia akan menguap melewati ini corong di sini. Nah, di sini uap ketemu pendingin kondensor ya. Kalau uap ketemu pendingin nanti dia akan mengembun menjadi cairan. Nah, akhirnya minyaknya terpisah di sini, airnya masih tetap di sini karena perbedaan titik didihnya. Air mendidih pada suhu 100, minyak misalnya mendidih pada suhu 70. Jadi ketika dipanaskan pada suhu 70, minyaknya menguap terlebih dahulu, Setelah menguap melalui tabung ini, dia kena kondensor pendingin, dia menjadi embun. Embun akhirnya terpisah, di sini minyak, di sini air. Jadi akhirnya terpisah dari air ya, minyak yang bercampur dengan air. Kromatografi seperti ini. Misalnya ini spidol. Metode pemisahan zat yang bercampur dalam campuran, perbedaan kecepatan merambat partikelnya. Saya beri titik di sini, warna spidol hitam. Titik di sini. Ini kertas saring ya, kertas. Kertas saring ini kita masukkan ke dalam air, tapi jangan dimasukkan semua ya. Sedikit saja dimasukkan ke dalam air, nanti cairan ini kan akan merembes ke atas ya, karena dia kertas. Nah, melewati titik ini, akhirnya lama-lama merambatnya cairan ke atas itu juga menghasilkan beberapa warna dari titik ini tadi. Oh, ternyata warna hitam ini bisa terdiri dari berbagai warna. Ini sesuai kecepatan merambat partikelnya ya. Jadi kita buat bulatan titik warna hitam di sini spidol, kemudian kita celupkan ke dalam air, ternyata dia nanti akan merambat menghasilkan banyak warna ya. Itu kromatografi. Nah, ini sublimasi anak-anak. Sublimasi yaitu metode pemisahan campuran yang didasarkan pada menyublim ya. Di sini misalnya kapur barus yang bercampur dengan pasir atau tanah. Di sini kita panaskan. Kapur barus kalau dipanaskan apa yang terjadi? Menguap ya, menguap kemudian dia karena di sini ada es batu ya, karena uap kena dingin, kena es batu, akhirnya dia langsung membeku di sini. Kapur barusnya langsung menempel di bawah sini. Nah, ini tadi kapur barusnya ternyata menempel di bawahnya mangkok atau cawan ini. Nah, ini akhirnya kita bisa memisahkan antara kapur barusnya dengan pasirnya. Jadi pasirnya masih tertinggal di sini, kapur barusnya sudah menempel di bawahnya cawan ini. Begitu ya. Ini namanya sublimasi. Evaporasi menguapkan. Jadi penguapan itu ya seperti biasanya dengan cara dipanaskan. Ini bisa dipanaskan dengan campuran iodin dengan garam, dipanaskan. Nanti akan menguapkan larutannya. Atraksi magnetik. Oh, ini dengan pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetannya ya. Misalnya kita mengambil paku-paku yang bercampur dengan lainnya, misalnya pasir atau apa begitu ya. Jadi dengan cara mendekatkan magnet sehingga nanti yang bersifat magnet dia akan menarik terkumpul di sini. Itu atraksi magnetik. Serbuk besi dari pasir ya. Jadi dengan cara atraksi magnetik. Perubahan materi. Kita lanjut C, perubahan materi ya. Ada nanti sifat fisika, ada nanti sifat kimia.
Sifat fisika dan sifat kimia, perbedaannya apa? Kalau sifat fisika itu berarti fisiknya. Misalnya, fisiknya ya, warna, rasa, bau, kekeruhan, kekentalan, titik didih. Ini adalah sifat fisika. Fisik. Kalau misalnya kita melihat fisik seseorang berarti sifat yang bisa dilihat, ya. Kemagnetan, titik didih. Kalau sifat kimia itu sifat yang bisa dilihat kalau sudah terjadi reaksi kimia, ya, misalnya kestabilan, kereaktifan, keterbakaran, misalnya mudah terbakar, itu adalah sifat kimia, ya, sifat kimia, daya ionisasi dan lain-lain. Ada lagi perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu perubahan bentuknya saja, ya. Perubahan wujud dia, pelarutnya, perubahan karena pelarutan atau pengeringan, perubahan karena adanya pemanasan atau arus listrik. Jadi perubahan fisika itu perubahan yang bisa kembali ke bentuk semula. Contoh, es batu dipanaskan mencair, didinginkan lagi membeku, dipanaskan lagi mencair, didinginkan lagi membeku. Jadi itu perubahan fisika, hanya fisiknya saja yang berubah. Kemudian perubahan kimia, kalau perubahan kimia itu perubahan yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Misalnya proses pembakaran, kayu dibakar jadi arang. Apakah arang bisa kembali jadi kayu? Tidak bisa, ya. Proses pencampuran, peragian, singkong menjadi tape. Apakah tape nanti bisa kembali jadi singkong? Nah, kan tidak bisa kembali, ya. Nasi menjadi bubur, itu juga perubahan kimia. Buah yang sudah membusuk, itu juga perubahan kimia, ya. Itu bedanya perubahan fisika dengan perubahan kimia. Ciri perubahan kimia. Ini terbentuknya endapan, pembentukan gas, terjadi perubahan warna, perubahan suhu. Sudah selesai. Itu saja perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu bisa kembali ke bentuk semulanya, es menjadi cair. Air bisa kembali jadi es batu mencair, dan seterusnya. Kalau perubahan kimia tidak bisa kembali ke wujud semulanya, ya. Itu saja untuk tugas atau untuk pertanyaan. Nanti silakan kita diskusinya melalui WhatsApp group atau silakan bertanya di Edmodo. Tugas juga akan saya share di Edmodo atau di WhatsApp group. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian paham. Silahkan kerjakan tugas, kumpulkan tugas dengan rajin, karena setiap pengumpulan tugas akan ada nilainya, ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.